FG LSN. Salam literasi, ayo membaca. Pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi menjadi lebih menyenangkan bersama Pak Putu. Sama dengan Pak Putu, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan metode literasi yang asyik dan menarik. Saya senang pelajaran bahasa Indonesia dengan Pak Putu karena menjadikan pembelajaran daring begitu menyenangkan. Pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi lebih menyenangkan bersama Pak Putu. Saya suka pelajaran bahasa Indonesia. Bersama Pak Putu, pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Putu di masa pandemi itu sangat menyenangkan. Bersama Pak Putu, kita dapat belajar, mengeksplor, dan mengungkapkan gagasan menjadi sangat maksimal. Pembelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Putu sangat menyenangkan dan mengasihkan. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FG LSN, salam literasi, ayo membaca. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa. Bersama saya, Pak Putu Asprila Sutejo, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 7, Purworejo. Halo anak-anak Indonesia, hari ini kita akan belajar materi kelas 10, yaitu tentang debat. Pertama, marilah kita simak bersama-sama kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.13, yaitu menganalisis isi debat yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Setelah mengetahui kompetensi dasar, kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui definisi debat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui tujuan debat. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui unsur-unsur debat. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan sebuah perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat inilah yang melatar belakangi sebuah perdebatan. Tetapi, perdebatan yang akan kita bahas bukan perdebatan yang sering terjadi di masyarakat umum, seperti di sebuah pasar, di tempat terminal, dan lain-lain. Nah, perdebatan-perdebatan yang sering terjadi di tempat-tempat tersebut adalah debat-debat yang mengutamakan emosi, atau dalam tanda kutip, debat kusir. Nah, perdebatan yang akan kita bahas adalah perdebatan yang formal, terstruktur, dan tersistem. Seperti yang pernah kalian tonton pada sebuah acara debat gubernur atau bahkan debat presiden. Debat-debat seperti itu adalah debat yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk ke materinya, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas tentang materi debat pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ada pengertian debat. Kemudian yang kedua adalah tujuan debat. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur debat. Debat adalah suatu bentuk komunikasi lisan antar dua pihak yang berbeda pendapat, dan masing-masing pihak berusaha untuk menguatkan argumennya. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa perbedaan pendapat inilah yang melatar belakangi sebuah perdebatan. Tetapi perlu digarisbawahi ya, bahwa perdebatan yang akan kita bahas adalah perdebatan yang argumentasinya menggunakan data dan fakta. Data dan fakta inilah yang akan menguatkan argumentasi agar bisa diyakini oleh pihak lain. Dari mana kita bisa mendapatkan data dan fakta? Kita bisa mengambil dari hasil penelitian, perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang valid.
Nah, sekarang kita beralih ke tujuan debat. Tujuan debat adalah untuk meyakinkan dan memperdengarkan pendapat-pendapat yang berbeda. Tentu pendapat-pendapat yang sudah dikuatkan dengan data-data. Nah, harapannya di akhir debat, kedua belah pihak yang berbeda pendapat ini akan saling menghargai perbedaannya. Nah, jadi sebuah perdebatan ini dilakukan untuk meyakinkan argumen-argumen yang disampaikan dan pada akhirnya bisa menghargai argumen satu sama yang lain. Nah, kita sudah mengetahui ya apa itu pengertian debat dan apa tujuannya. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur debat. Unsur yang pertama adalah mosi. Ingat ya, mosi, tidak pakai E. Kalau pakai E jadi emosi. Sangat berbahaya ya. Nah, mosi ini adalah topik atau tema yang diangkat untuk sebuah perdebatan. Nah, biasanya mosi-mosi yang diangkat ini adalah mosi-mosi yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat umum. Nah, setelah mosi, unsur yang kedua adalah adanya tim. Tim adalah sebuah kelompok yang terbentuk untuk tujuan yang sama. Di dalam perdebatan, ada dua tim yang terbentuk, yaitu tim pro dan tim kontra. Tim pro atau biasa disebut dengan tim afirmasi adalah tim yang mendukung mosi. Nah, tadi disampaikan bahwa mosi adalah topik atau tema yang disampaikan. Nah, tim pro atau tim afirmasi adalah tim yang mendukung mosi tersebut. Lawan dari tim pro ini atau tim afirmasi ini adalah tim kontra, yaitu biasa disebut dengan tim oposisi. Nah, tugas dari tim ini adalah apa? Menyampaikan argumentasi yang menolak mosi. Nah, jadi kedua tim ini akan berdebat dan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Tunggu dulu. Selain tim pro dan tim kontra ini, ada satu tim lagi yang akan mengikuti perdebatan. Apa kira-kira? Ya, tim ini disebut dengan tim netral. Dimana tim netral ini tidak memihak satu atau yang lainnya. Tim netral ini biasanya menyampaikan apa? Dampak positif dan negatif dari adanya mosi yang disampaikan. Nah, selain tim-tim tadi, unsur yang selanjutnya adalah moderator. Nah, moderator ini adalah apa? Orang yang bertugas untuk mengatur jalannya sebuah perdebatan. Nah, moderator ini juga sering disebut dengan pemimpin debat. Mengapa bisa disebut pemimpin? Karena moderator mempunyai hak penuh untuk mengatur jalannya perdebatan, mempersilahkan tim pro menyampaikan argumen maupun tim kontra untuk menyampaikan argumen. Oleh karena itu, moderator adalah orang yang mengatur jalannya perdebatan dari awal sampai selesai. Unsur debat yang selanjutnya adalah notulis. Apa itu notulis? Notulis adalah orang yang bertugas untuk mencatat hasil dari sebuah perdebatan. Nah, setelah debat selesai dilakukan, tim A atau tim B menyampaikan argumentasi, kemudian ditutup oleh moderator, maka tugas notulis adalah mencatat hasil sebuah perdebatan. Nah, hasil perdebatan inilah yang nantinya akan disimpulkan oleh notulis dan dicatat dalam bentuk apa? Dalam bentuk notula. Tugas materi debat. 1. Tontonlah video pada link berikut ini. 2. Sebutkanlah mosi, tim pro, tim kontra, moderator, dan buatlah kesimpulan debat dalam bentuk notula. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Demikian materi pembelajaran pada hari ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.
Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FGLSN, salam literasi, ayo membaca. FGLSN, salam literasi, ayo membaca.